Oke, kembali lagi bersama gua di channel FG Kreatif. Seperti biasa, gua akan berbagi tutorial vektor lanjutan dari video yang kemarin sebenarnya. Jadi, yang kemarin di bagian line art, sekarang di bagian coloringnya atau di bagian pewarnaan. Jadi, buat kalian yang belum tahu cara coloring untuk vektor mobil ataupun apapun itu, karena untuk coloring itu semua objek juga sama ya, mau vektor hewan, vektor wajah ataupun vektor kendaraan, itu semua untuk coloring itu sama, yaitu ada beberapa step ya, seperti shading dan juga highlight. Nah, jadi di sini gua akan berbagi cara coloring untuk vektor mobil. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan juga jangan lupa subscribe dulu. Langkah pertama, setelah kalian mempunyai line art atau setelah dari step yang kemarin, kalian buka filenya, kemudian siapkan alat-alatnya. Pertama kalian buka tools yang namanya apa ya? Itu ada tools isi ya. Ya, di sana untuk pemilihan toolsnya kalian pilih aja tools isi. Setelah diklik tools isi, biasanya kan kalian mau proses pewarnaan, kalian drop dulu mau ambil dari bagian mana. Nah, seperti yang gue lakukan itu pengambilan warna dulu, ambil warna ataupun pengambilan tools dulu ya, sama aja gak apa-apa. Kalau udah ketemu warnanya, tinggal tap-tap ke bagian warna yang kalian ambil tadi. Nah, setelah itu kalian tracing ya, bukan tracing tapi tinggal di tap-tap aja ke bagian yang tadi yang kalian ambil warnanya. Untuk yang biru ya ambil biru. Nah, hasilnya akan seperti ini, tapi jangan lupa kalian cek dulu apakah ada bagian yang kelewat. Nah, seperti ini ada di bagian spion, ada yang kelewat, kalian tinggal isi aja. Setelah itu klik select tools. Nah, di sana itu namanya select tools, kemudian di bawah ada yang tulisan pilih semua. Tinggal pilih semua, kemudian scroll ke kanan atau di slide ke kanan, ada tulisan yang namanya salin. Setelah disalin tinggal dipaste dan juga dicetak. Nah, hasil pastean pasti ada di atas, kalian pindahin dulu ke bawah dan kembali ke layar yang atas yang ada line artnya. Ulangi hal yang sama, select all, kemudian select line art dan hapus. Itu berguna untuk menghapus bagian warnanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk vektor mobil itu supaya tidak ada penumpukan warna, biasanya ya dihapus seperti tadi. Jadi select all, kemudian pilih line artnya dan hapus, udah seperti itu. Kemudian untuk step selanjutnya, untuk warna-warna lainnya juga sama ya, menggunakan cara yang tadi supaya lebih memangkas waktu lah. Kalau kalian tracing satu persatu itu akan sangat lama banget. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, kalian bisa pilih bagian mana yang akan kalian tracing dulu. Nah, untuk bagian yang tidak akan kalian tracing, kalian bisa sembunyikan dengan cara di tap-tap aja yang berbentuk matanya itu untuk supaya tidak kelihatan, supaya kita lebih fokus ke satu objek atau satu layar yang sedang kita gambar. Nah, di sini untuk di bagian body dahulu ya, jadi biasakan dahulukan untuk bagian body dulu, karena bagian body itu bagian yang paling gede untuk di vektor mobil ya. Maksudnya bagian paling gede itu ya bagian yang paling mencolok untuk di bagian vektor mobil. Meskipun ada bagian kayak lampu dan lain-lain dan velg juga yang harus didetailing, tapi yang bagian paling gede atau yang paling rumit ya di bagian body tentunya. Jadi diusahakan bagian body itu harus di tracing dulu seperti itu. Kemudian, nah, untuk cara tracingnya mulai dari seperti yang gue lakukan tadi ya, bagian shading dulu. Nah, misalnya ada yang nggak ketutup, tinggal kalian gunakan tools transfer saja. Nah, di sini untuk di bagian coloring gue menggunakan kecepatan 2 kali percepatan ya, jadi supaya tidak terlalu lama. Dan buat kalian yang masih penasaran cara pembuatan yang lainnya ya, kalian perhatikan aja. Yang jelas kalau untuk vektor mobil itu lebih simpel dibanding vektor wajah, karena tidak ada yang namanya area T dan lain-lain.
Kalau untuk vektor mobil itu gambarannya kayak kita gambar vektor wajah, tapi untuk di bagian bajunya atau di bagian kerudung atau bagian kutilah dan lain-lain. Karena untuk bagian yang itu tadi yang gue sebutin tadi, itu tidak perlu yang namanya kemiripan secara 100%, berbeda dengan wajah. Kalau wajah ada yang harus dimiripkan, yaitu area T-nya. Nah, di sini kalau udah shading pertama, lanjut ke bagian shading kedua atau warna yang lebih gelap lagi dari yang tadi. Kalian tracing juga, tapi kalian pilih bagian yang paling gelap juga. Jadi diutamakan itu kalau untuk shading bagian gelap ya kalian ambil juga bagian gelap dari si mobil yang tadi. Misalkan warna birunya ini yang lebih gelap ya kalian tinggal tracing saja seperti itu. Jadi untuk vektor mobil ini lebih gampang atau lebih lebih bisa untuk dipraktekkan, lebih cepat proses belajarnya dibanding vektor wajah. Nah, kebetulan untuk di bagian shading kedua itu atau warna yang lebih gelap itu cuma sedikit dan hanya di beberapa titik saja. Jadi kita bisa langsung lanjut ke bagian yang namanya lighting atau highlight. Tapi sebelum kita lanjut highlight ya kalian tracing atau pilih-pilih bagian mana aja yang kita akan gambar atau kita bisa lihat-lihat dulu. Nah, di sini langsung lanjut ke bagian highlightnya. Setelah di bagian highlight kalian tracing aja. Kemudian kalau misalkan warnanya belum ngepas ya, nih di sini ini yang namanya highlight ya. Kalau misal warnanya belum pas ya gampang lah, pokoknya kalian tracing aja, bentuknya sesuaikan dulu. Nah, kalau misal udah sesuai ya kita tracing seperti yang gue lakukan ini, tinggal cari-cari warna mana aja ke segmen, dan misal kurang mencolok ya tinggal kalian edit aja sebelum terlanjur banyak gambar. Jadi usahakan gambar dulu satu untuk menyesuaikan warna, baru lanjut ke step selanjutnya, tinggal tracing ke bagian lainnya juga. Jadi jangan sampai kalian misal ini udah punya palet nih ya, kalau wajah ya nggak masalah, tapi kalau untuk mobil kan kadang dari pencahayaan juga membuat warna itu jadi berbeda. Jadi ya biasakan bikin dulu satu, kemudian edit warna lagi dan ambil warna dari yang warna udah disesuaikan itu, tinggal tracing ke bagian lainnya. Nah, jadi ini sangat berguna sekali kalau untuk di bagian vektor mobil ya. Untuk vektor mobil itu kebetulan kalau vektor mobil itu yang paling ribetnya ya hanya bentuknya aja, apalagi mobil yang bentuk-bentuknya aneh kayak mobil klasik ataupun ya masih banyak lagi selain mobil klasik. Tetapi salah satu yang bikin agak males itu mobil klasik karena velgnya itu kebanyakan yang jari-jari. Nah, jadi kalian juga harus bisa lah, diusahakan ya jangan sampai kalian gak bisa gitu. Nah, kalian bisa perhatikan kan, jadi kalian tinggal pokoknya kalau untuk vektor itu ya kalian bisa memperhatikan yang seperti itu aja lah. Nah, kemudian ini untuk di bagian lampu. Kalau di bagian lampu itu ya kalian tinggal tracingnya sesuaikan. Stepnya sama kurang lebih seperti untuk di bagian body. Jadi kalau untuk bagian body itu, untuk bagian lampu maksudnya, untuk bagian lampu itu ya sama aja, yang beda cuma warnanya aja gitu.
Nah, supaya kalian lebih gampang lagi ya, kalian perhatikan aja lah pokoknya, karena durasinya nggak lama-lama amat, dan juga kali ini gua menggambarnya dengan lebih jelas lagi ya. Jadi ya seperti itulah. Tinggal kalian perhatikan aja.
Kalau untuk di bagian lampu cukup kayak gitu aja. Untuk bagian velg juga sama ya, kalian tinggal perhatikan aja pokoknya. Kemudian tinggal finishing. Ini untuk finishing itu biasanya di bagian kaca menggunakan warna putih, untuk bentuknya menyesuaikan aja dan tergantung dari lightingnya dari sebelah mana. Jadi pencahayaannya dari sebelah mana kalian tinggal ikutin saja. Nah biasanya kalau untuk di bagian kaca itu biasanya gue cukup menggunakan 2 garis saja untuk bagian depan dan 1 garis untuk bagian belakang. Nah jangan lupa di select tools juga, dipilih-pilih bentuknya kemudian digabungkan. Nah ini jangan lupa juga untuk di bagian ban kalian kasih shading juga, karena kalau bannya cukup hitam aja nanti kelihatannya terlalu flat banget gitu. Cukup 1 aja kalau untuk di bagian ban, sama kayak di bagian kaca mobil, karena kalau untuk vektor itu apa ya, lebih simple untuk bagian ban. Kalau untuk mobil lah lebih tepatnya, kalau mobil ya lebih gampang lah. Nah setelah kalian gabungkan seperti tadi, kalian gunakan yang namanya gradasi atau gradient. Kemudian jangan lupa untuk emblemnya juga GTR-nya ditulis. Dan kenapa kalau gue menggambar itu biasanya emblemnya itu terakhir ya, karena emblem itu gak terlalu penting-penting banget lah, yang penting bentuknya udah bagus. Dan cukup sekian untuk tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Tinggal tulis di kolom komentar buat yang mau request di next tutorial. Oke.